Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Nosa Fradia dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Ibnu Sina Batam. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana, guna untuk syarat kelulusan mata kuliah Metodologi Penelitian. Untuk bab pertama itu ada latar belakang. Pendidikan berkualitas di Indonesia membutuhkan optimalisasi komponen pendidikan, termasuk sarana dan prasarana. Sarana mencakup peralatan langsung untuk belajar mengajar, sementara prasarana adalah fasilitas secara tidak langsung mendukung proses pendidikan. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas proses belajar mengajar. Lalu ada identifikasi masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis atau saya sendiri dapat permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain. Yang pertama itu peminjaman sarana dan prasarana masih dilakukan secara manual. Lalu yang kedua itu alur peminjaman sarana dan prasarana yang belum terarah. Lalu untuk bagian batasan masalah, dilakukan agar penulisan laporan dapat memberikan pemahaman yang terarah sesuai dengan yang diharapkan. Adapun batasan masalah ini adalah: yang pertama, perancangan sistem ini dibuat untuk mempermudah peminjaman sarana dan prasarana di Universitas Ibnu Sina. Yang kedua, perancangan ini dibuat menggunakan data flow diagram atau DFD. Tujuan penelitian itu yang pertama, agar mahasiswa mengetahui rancangan sistem informasi peminjaman sarana dan prasarana di Universitas Ibnu Sina. Lalu yang kedua, agar mahasiswa mengetahui alur peminjaman sarana dan prasarana di Universitas Ibnu Sina. Untuk manfaat penelitiannya itu sendiri, yang pertama, bagi penulis atau saya sendiri, menambah wawasan atau pemahaman mengenai bagaimana merancang sistem informasi. Lalu yang kedua, bagi divisi kemahasiswaan, hasil dari penelitian ini dapat membantu proses kegiatan peminjaman sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga, manfaat bagi instansi hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan pengembangan penelitian mengenai perancangan sistem informasi peminjaman dan prasarana ke depannya. Untuk sistematika penelitian, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, lalu yang bab ketiga itu metodologi penelitian. Dan untuk landasan teorinya ini sendiri, saya menggunakan metode DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah alat untuk membuat model sistem yang menggambarkan proses fungsional yang saling terhubung dengan aliran data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD juga disebut dengan bubble chart atau bubble diagram, model proses, atau diagram alur kerja. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data dari suatu proses atau sistem informasi. Diagram ini memberikan informasi tentang input dan output dari setiap entitas dan proses yang terlibat. DFD tidak mengandung kontrol terhadap aliran datanya, sehingga tidak ada aturan terkait keputusan atau pengulangan. Tujuan dari DFD adalah untuk menyediakan jembatan antara pengguna dengan sistem yang digambarkan. Untuk metodologi penelitian ini diambil pada tanggal 15 November tahun 2022 dengan narasumber Ibu Nisa selaku pengelola sarana dan prasarana. Tempat penelitian pengumpulan data dilakukan di Sarana dan Prasarana Universitas Ibnu Sina Batam yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam, Kecamatan Lubuk Baja, Kepulauan Riau. Dan untuk metode pengumpulan datanya itu, yang pertama itu ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Di data primer itu ada observasi, dokumentasi, serta wawancara. Selanjutnya di data sekunder itu ada jurnal ilmiah, lalu internet.
Nah, ini bentuk kerangka pemecahan masalah. Yang pertama kita mulai, lalu menganalisis sistem, lalu kita mulai perencanaan desain sistemnya itu seperti apa. Lalu setelah direncanakan, setelah melakukan perencanaan desain sistem, kita melakukan penerapan desain sistem. Setelah desain sistem itu sudah diterapkan, kita melakukan pengujian. Setelah diuji, apakah dia berjalan sesuai seharusnya atau tidak. Jika iya, baik, maka dia akan lanjut ke pemeliharaan sistem. Jika tidak, dia akan balik lagi ke penerapan desain sistem sampai sistem itu berjalan baik lagi. Setelah pengujian lolos, baru masuk ke pemeliharaan sistem. Setelah itu selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.